lebar. Enggak begitu, Pak. Masukku langsung lebar gitu. Nah. Nah, ini. Stop. Udah mulai dari tadi? Udah share dari tadi. Ya udahlah, udah ketahuan, matikan aja. Kan bisa kau kasih videonya kan kau potong lah nanti kan bisa. Iya. Iya. Oh, iya. Jadi langsung aja sekarang. Alustikku ini jadi grogi. Tuh, udah mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erna Panjangan, NIM F1D221015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi paleontologi tentang filum protozoa. Pengertian protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap, baik dalam susunan maupun fungsinya. Sanggup melakukan semua fungsi kehidupan pada jasad lebih besar dilakukan oleh sel-sel khusus. Arti penting protozoa sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas dalam lingkungan akuatik. Contoh hewan dan jenis tumbuhan yaitu terdapat zooplankton, hewan, hidup dari fitoplankton, tumbuhan, yang fotosintetik sebagai protozoa saprofitik dan protozoa pemakan bakteri. Adapun ciri-ciri dari filum protozoa, yaitu berbentuk dan ukuran protozoa yang sangat beragam, berupa bentuk lonjong atau membolah. Ada yang memanjang, ada pula yang polimorfik, mempunyai berbagai bentuk atau morfologi pada tingkat-tingkat yang berbeda di dalam daur hidupnya. Umumnya berkembang biak dengan membelah diri, ada juga yang secara konjugasi. Protozoa memiliki alat gerak, yaitu ada yang berupa kaki, semu, bulu getar, silia, dan bulu cambuk flagel, atau dengan sel itu sendiri. Pengambilan nutrisi, yaitu dengan holozoik, makanan organisme hidup lain. Saprozoik, memakan organisme yang telah mati. Holofitik, atau autotrof dapat membentuk makanan sendiri melalui fotosintesis. Saprofitik menyerap zat terlalut di sekitarnya. Bagian tubuh yang digunakan sebagai alat utama untuk melakukan pergerakan, yakni flagella, cilia, pseudopia. Protozoa mempunyai dua jenis cara hidup, ada yang hidup dengan cara berkelompok dan ada yang hidup sendiri. Sistem reproduksi protozoa. Pada protozoa, proses reproduksi terjadi secara seksual dan juga aseksual. Namun, proses reproduksi yang sering dilakukan adalah melalui secara aseksual, yaitu pembelahan biner. Tahap pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan. Dari beberapa jenis protozoa, seperti halnya Plasmodium akan melakukan proses reproduksi melalui cara aseksual dengan menggunakan skizogoni yang pada umumnya terjadi di bagian dalam sel inang. Selanjutnya, masing-masing bagian yang terdapat pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan, serta bagian dari sitoplasma, sehingga pada akhirnya terbentuklah protozoa yang baru. Sedangkan proses reproduksi melalui secara seksual yang terjadi pada protozoa bisa terjadi dengan cara konjugasi, yang akan menggabungkan berbagai materi genetik yang diambil dari berbagai sel satu ke bagian sel yang lainnya. Bisa juga dengan menggunakan gamet melalui bantuan orang lain untuk melakukan perkawinan sehingga membentuk zigot. Proses reproduksi secara seksual yang terjadi pada Plasmodium ialah nyamuk. Zigot yang dihasilkan akan mengalami proses mitosis sehingga akan menghasilkan banyak sporozoid. Klasifikasi filum protozoa. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar ataupun daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik hidup pada organisme inang.
Inang protozoa yang bersifat parasit dapat berupa organisme sederhana seperti algae sampai vertebrata yang kompleks, termasuk manusia. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Semua protozoa memerlukan kelembapan yang tinggi pada habitat apapun. Contoh kelas dari protozoa yaitu Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda atau Sarcodina berasal dari kata rhizoid, artinya akar, dan podos yang artinya kaki, yaitu merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan tangan Pseudopia kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitoplasma, contohnya pada amoeba, Foraminifera, Radiolaria, Arcella, Entamoeba, Colereata, dan Entamoeba histolytica. Merupakan ordo Lobosa, mempunyai Pseudopia pendek dan tumpul, serta terdapat perbedaan yang jelas antara ektoplasma serta endoplasma. Hewan mikrofis yang hidup sebagai massa kecil bersifat amorf atau terdapat berubah-ubah bentuknya. Kelas Rhizoa dibagi menjadi 5 ordo, yaitu ordo Phylloceae, mempunyai Pseudopodia halus seperti benang dan cabang-cabang. Ordo kedua, Foraminifera, mempunyai Pseudopia panjang dan halus. Ordo Heliosza mempunyai Pseudopia berbentuk benang yang radien dan antar filamen tidak pernah bersatu membentuk jala atau anyaman. Dan yang kelima, Ordo Radiolarian, mempunyai Pseudopia berupa benang-benang halus yang tersusun radier dan benang cabang-cabang membentuk jala, anyaman. Adapun ciri-ciri dari Rhizopoda atau Sarcodina, yaitu habitat dari Rhizopodia adalah tempat perairan dengan banyak kandungan zat organik di dalamnya. Yang kedua, proses reproduksi secara aseksual dengan melakukan pembelahan binar. Ketiga, mempunyai bagian tubuh yang digunakan sebagai alat gerak yang disebut dengan kaki semu. Keempat, membentuk tubuh secara fisik seringkali berubah-ubah ataupun tidak tetap, fleksibel. Yang kelima, sebagian besar dari bagian tubuhnya terbentuk karena adanya entoplasma dan endoplasma. Keenam, protozoa merupakan hewan yang mempunyai sel satu. Ketujuh, struktur tubuhnya terdapat bagian nukleus, vakuola, makanan, sitoplasma, dan lainnya. Bagi yang hidup bebas, terdapat vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil terdapat pada semua rhizopoda air tawar. Sementara hewan parasit tidak ada. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator atau pengatur keseimbangan air, tapi juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Contoh dari kelas Flagellata atau Rhizopoda. Entamoeba histolytica menyebabkan disentri amoeba, membedakan dengan disentri baciller yang disebabkan Shigella centriae. Enteromoeba ginivialis menyebabkan pembusukan makanan di dalam mulut sehingga mengakibatkan radang gusi, gingivitis. Entamoeba soli membantu pembentukan vitamin K, foraminifera sp. Fosilnya dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Tanah yang mengandung fosil foraminifera disebut tanah globigeneria. Entamoeba coli yang hidup di usus sapi dapat membantu pencernaan sapi. Yang kedua ada kelas Flagellata. Flagellata berasal dari kata flagellum yang berarti bulu cambuk. Jadi, organisme yang termasuk filum Flagellata semuanya memiliki bulu cambuk. Filum Flagellata disebut juga Mastigopora. Mastik artinya bulu, cambuk, dan poros artinya membawa. Flagel atau bulu cambuk selain sebagai alat gerak juga berfungsi sebagai alat peraba dan alat penangkap makanan. Flagel juga berfungsi sebagai alat indera. Kelompok Flagellata merupakan kelompok protozoa yang unik. Beberapa anggotanya memiliki klorofil sehingga ada yang mengelompokkannya ke dalam alga. Berdasarkan ada tidaknya klorofil, Flagellata dibagi menjadi Phytoflagellata dan Zooflagellata.
Memiliki dinding tubuh yang berupa pelisil sehingga bentuk relatif tetap dengan ukuran lebih kurang 0,1 mm. Memiliki inti dan pada beberapa spesies memiliki kloroplast dengan klorofilnya yang berfungsi untuk fotosintesis, yaitu yang termasuk pada golongan Pilotonagellata. Ciri-ciri kelas Flagellata, yaitu 1. Mempunyai sifat autotrof, 2. Untuk bertahan hidup, Flagellata memakan zat organik yang terdiri dari zat larutan. 3. Pembelahan diri dilakukan dalam bentuk memanjang. 4. Cara memproduksi Mastigopora yaitu vegetatif, pembelahan binar, secara longitudinal, contohnya Eugleena vidris, generatif. Terjadi pada Flagellata berkoloni, misalnya Volvox sp. 4. Berukuran secara fisik berkisar antara 35 sampai 60 ohm. 6. Alat yang digunakan untuk bergerak ialah flagel. 7. Bagian tubuh dari Flagellata tersusun tanpa adanya rangka. 8. Sel yang ada tidak mempunyai bentuk yang tetap. Artinya, bisa berubah-ubah. 9. Habitatnya berada di daerah perairan air tawar. 10. Mempunyai satu sel. 11. Jika dilihat secara umum, mempunyai bagian kloroplas. Contoh dari Flagellata adalah sebagai berikut. Trypanosoma gabines merupakan salah satu protozoa yang bisa mengakibatkan penyakit tidur pada manusia. Yang kedua, Noctilucamillinaris merupakan salah satu protozoa yang dapat habitatnya berada pada daerah laut dan seringkali dapat menyebabkan lautan memancarkan cahaya pada saat malam hari. Dan yang ketiga, Metrotica merupakan salah satu protozoa yang hidupnya berada pada bagian usus rayap dan selanjutnya akan membantu rayap dalam mencerna kayu. Hal ini dapat terjadi karena adanya enzim selulosa yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga adalah kelas Sporozoa. Sporozoa memiliki tubuh sederhana berbentuk bulat panjang dengan sebuah nukleus. Tidak mempunyai alat gerak atau bergerak dengan sel itu sendiri, maupun vakuola kontraktil. Disebut sporozoa karena dalam tahap tertentu dalam hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Hampir semua anggota sporozoa adalah parasit. Sporozoa melakukan pengembangbiakan secara vegetatif, aseksual, disebut juga zigzoni, dan secara generatif seksual disebut sporogoni. Secara vegetatif, pembelahan berganda kemudian akan menghasilkan banyak anak baru. Secara generatif, yaitu melalui pergiliran keturunan antara fase vegetatif pada tubuh manusia dan fase generatif pada tubuh hospes, perantara seperti Plasmodium, dengan fase generatif pada nyamuk Anopheles betina. Ciri-ciri dari kelas Sporozoa. 1. Melakukan reproduksi dengan cara seksual. Bisa ditemukan pada nyamuk melalui proses peluburan terhadap 2 gamet. Kedua, melakukan reproduksi dengan cara aseksual, ditemukan pada sporozoa melakukan proses pembentukan sporozoa pada bagian tubuh inang. Biasa disebut dengan sporogoni, atau bisa juga melalui proses pembelahan diri pada bagian tubuh inang. Biasanya disebut dengan skigoni. Yang ketiga, mempunyai sifat parasit, yang bisa ditemukan pada manusia dan juga hewan. Keempat, mempunyai sel satu. Dan yang kelima, tidak mempunyai peralatan untuk bergerak pada anggota tubuhnya. Contoh dari kelas Sporozoa. 1. Plasmodium vivax adalah salah satu sporozoa yang bisa mengakibatkan penyakit Makara tertiana. Yang kedua, Plasmodium falciparum adalah salah satu sporozoa yang bisa mengakibatkan penyakit malaria tropika. Ketiga, Plasmodium malariae adalah salah satu sporozoa yang bisa mengakibatkan penyakit malaria kuartana. Dan keempat, Plasmodium avale adalah salah satu sporozoa yang bisa mengakibatkan malaria oval. Yang keempat adalah kelas Ciliata. Ciliata memiliki bentuk relatif tetap dan bergerak dengan rambut getar atau disebut cilia. Memiliki inti dan beberapa spesies intinya lebih dari satu. Contoh Paramenicium aurelia
hidup di tempat-tempat yang berair, misalnya sawah, rawa, tanah berair, dan banyak mengandung bahan organik. Bagi yang hidup bebas, terdapat vakuola kontraktil, sementara hewan parasit tidak ada. Respirasi dan ekskresi melalui permukaan tubuh. Pencernaan makanan secara internal pada vakuola makanan. Sedangkan cara penangkap makanan adalah dengan menggetarkan rambut silianya. Maka terjadi aliran air keluar dan masuk mulut sel. Saat itulah bersamaan dengan air masuk bakteri bahan organik atau hewan uniseluler lainnya. Anggota Ciliata ada yang hidup bebas seperti Paramecium, Candatum, ada pula yang hidup sebagai parasit seperti Necoterus ovalis dan Balatidium coli. Ciri-ciri dari kelas Ciliata. Yang pertama, mempunyai dua bagian sel, yakni bagian alat reproduksi seksual dan juga alat reproduksi aseksual. Yang kedua, berkembangbiakan silia dilakukan secara aseksual dan seksual, konjugasi. Ketiga, berkembangbiakan silia aseksual atau dengan cara pembelahan diri, yaitu dengan pembelahan binar, di mana sel membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4,8 dan 16 dan sebagainya. Pembelahan diawali dengan pembelahan micronelectus dan diikuti dengan pembelahan macroneculus. Perkembangbiakan silia secara seksual, konjugasi, caranya adalah dua sel yang saling mendekat, menempel pada bagian mulut sel untuk kawin. Artinya, kedua hewan ini sedang mengalami konjugasi. Selanjutnya, terbentuk saluran konjugasi di antara kedua sel ini. Dan melalui saluran ini terjadi tukar-menukar mikroneklus. Mikroneklus dari sel yang satu pindah ke sel yang lain, demikianlah sebaliknya, mempunyai bagian alat yang digunakan untuk bergerak dalam bentuk rambut getar yang terdapat di bagian dinding sel. Habitatnya bisa ditemukan di area air tawar yang terdapat banyak kandungan zat organik. Mempunyai satu sel, mempunyai bentuk pada bagian tubuh yang tidak berubah-ubah atau tetap. Adapun contoh dari kelas Ciliata yaitu hewan Ciliata stentor, hidup di sawah atau air tergenang banyak mengandung bahan organik. Yang kedua, Didinium merupakan pemangsa Paramecium, hidup di perairan yang banyak protozoa. Yang ketiga, Vorticella berbentuk seperti lonceng, silia terdampar di sekitar mulut sel. Dan yang keempat, Stelonychia mirip dengan Paramecium, silia berkelompok disebut cirrus, hidup di perairan yang banyak mengandung sampah organik. Manfaat filum protozoa. Protozoa yang hidup di air tawar dan di air laut adalah zooplankton, yang merupakan salah satu dari sumber makanan bagi hewan air, termasuk udang, ikan, dan kepiting yang secara ekonomi bermanfaat bagi manusia. Peranan protozoa antara lain mengatur jumlah bakteri di bagian alam, karena protozoa adalah predator bakteri. Foraminifera, kerangka kosong mengendap di dasar laut dan membentuk dalam tanah Globigerina yang berfungsi sebagai pendoman untuk keberadaan minyak bumi. Dan adapun dampak negatif dari film protozoa, yaitu dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan berbagai penyakit. Protozoa sering kali merugikan manusia. Sebagai penyebab penyakitnya antara lain, yang pertama, Toxoplasma gondii, penyebab toksoplasmosis. Yang kedua, Plasmodium sp, penyebab penyakit malaria. Yang ketiga, Trypanosoma gabinets dan Trypanosoma rhidonis, penyebab penyakit tidur. Yang keempat, Leishmania sp, penyebab penyakit kalaza. Yang keenam, Trichomonas vaginalis, penyebab penyakit pada alat kelamin wanita. Dan yang ketujuh adalah Entamoeba histolica, penyebab penyakit disentri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kak Linda ngapain, Kak? Save dulu dia.